Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita ada di segmen 5 boy. segmen 5 PMS. Tidak seperti biasanya, kali ini kita mendatangkan tamu yang luar biasa, guys. Sangat luar biasa. Silakan atuh kepada bintang tamu memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Eka Wiguna dan sekarang masih kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Seperti itu. Kali ini AEK akan menceritakan kisah mistisnya pada saat KKN ke Cianjur. Langsung saja dimulai. Oke, mungkin pertama-tama perkenalkan dulu. Jumlah anggota dalam KKN saya itu ada 14 orang, 7 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, kisah ini dimulai ketika awal mula pendaftaran untuk masuk KKN. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika mulai KKN itu kan suka ada pendaftaran online nih. Nah, ketika ada pendaftaran online, di sana itu websitenya itu agak error gitu, karena mungkin banyak mahasiswa yang masuk ke website itu. Nah, sehingga di sana itu saya tuh bingung bagaimana sih untuk bisa daftar untuk di KKN itu. Akhirnya ada teman yang ngajak, dan ini KKN-nya khusus gitu. KKN-nya itu dikhususkan untuk orang-orang yang suka berwirausaha atau berkecimpung di dunia online seperti itu. Dan akhirnya saya diajak oleh teman untuk KKN di Cianjur. Nah, kisahnya itu dimulai ketika awal mula mulai pemberangkatan. Nah, di saat berangkat itu dibagi menjadi 2 tim. Ada yang pakai bus kampus, ada yang pakai motor. Nah, yang pakai motor itu ada 4 orang, 3 motor. Ada yang 1 motor berdua, ada yang 1 motor 1 orang sendiri. Sisanya pakai bus. Nah, seperti itu. Jadi semua laki-laki pakai motor, yang perempuan semua pakai bus. Nah, ini ada dalam perjalanan di daerah Padalarang ada sebuah kejadian. Teman saya itu kan bawa koper. Nah, kopernya itu ketika di perjalanan tiba-tiba jatuh Di dalam bus. di jalan. Oh, di jalan. Pakai motor kan? Pakai motor. Oh iya. Iya. Seperti itu. Nah, kesini tuh kan mulai rada temen tuh punya rasa, oh kayaknya ada sesuatu nih di tempat KKN nanti. Tidak feeling enggak gitu. Tidak feeling good. Dan akhirnya di daerah Padalarang itu maju terus dalam perjalanan. Nah, ketika di daerah masuk perbatasan Cianjur kota sama ke daerah pesisian. Nah, kita tuh agak terpisah. Jalannya itu jauh, asalnya itu konvoy kan dari kampus sampai daerah Cianjur, Padalarang sebagainya. Nah, ketika di daerah Cianjur mulai masuk ke tempat ke daerah KKN-nya. Nah, di sana itu kan pakai Google Map. Nah, itu tuh mulai agak, kan biasanya Google Map suka nyasar-nyasar lewat jalan tikus. Nah, di sana itu sempat jalannya itu agak susah dan sampai curam lah gitu. Emang jaraknya dekat, cuman curam dari jalan raya sampai ke ekstrim lah pokoknya, naik turun lah gitu. Sampai yang berdua gitu, yang 1 motor berdua itu sampai turun dulu 1 orang karena memang jalannya susah lah intinya seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui, jadi lokasi KKN-nya itu dari jalan raya ke posko itu sekitar setengah jam perjalanan. Jadi di pinggir jalan itu ada biasa rumah-rumah, terus di tengah-tengahnya itu ada kebun. Nah, di atasnya itu ada perkampungan lagi. Jadi dari jarak dari jalan raya sampai ke posko itu setengah jam lah, kurang lebih seperti itu. Dan dari hari pertama KKN seperti biasa, mungkin perkenalan sama warga desa, sama kepala desa dan sebagainya, itu berjalan normal. Lancar saja sampai ke seminggu awal. Nah, minggu kedua, kebetulan di anggota KKN saya itu ada yang sudah menikah, 1 orang perempuan. Akhirnya si perempuannya itu mengusulkan, jadi gini, jadi satu tempat KKN kita itu 1 rumah, semua di sana gitu, laki-laki perempuan bareng-bareng gitu di sana, walaupun beda kamar ya.
gak akan mungkin lah beda Iya. satu ini. Jangan takut ya. Beda nama. Cuman kan berhubung dia itu sudah menikah, jadi kan mungkin ada kekhawatiran lah dari suaminya gitu seperti itu, dan akhirnya ngusulin buat pindah kontrakan. Jadi dipisah lah gitu, Kontrak sendiri. kontrak sendiri gitu, perempuan laki-laki gitu kan. Dan akhirnya dibiarkan ya. Tapi yang jadi masalah ketika kan biasa setiap malam itu suka ada evaluasi kegiatan harian gitu. Nah ketika ditanya emang ada tempatnya, karena memang ketika awal apa sih namanya, awal survei ternyata cuma ada satu rumah yang kosong di desa itu teh, yang kita tinggali ketika waktu itu. Cuman ketika si perempuan itu, si teman saya itu nyari-nyari info tentang rumah, ternyata ada satu lagi. Tapi kenapa ketika waktu survei, ketika dicari rumah kontrakan itu gak ada? Nah itu kan aneh kan di sana. Oh kenapa sih ketika waktu survei awal-awal itu gak ada yang menyarankan ke rumah itu, tapi ketika sudah masuk, sudah seminggu di sana, baru disarankan. Dan kenapa sih awal memang rencana kita memang 2 posko. Cuman ketika hari H belum dapat wae, cuman karena memang cuma ada satu gitu. Nah akhirnya di sana itu ada pada intinya dia dapat aja gitu, gak tahu di mana. Pokoknya dari jarak posko kita sampai ke posko perempuan itu sekitar 5 menit jalan. Lumayan agak jauh lah gitu. Nah, ketika waktu itu singkat cerita pindahan lah intinya. Para perempuan itu pindahan ke rumahnya kedua. Dan di sana itu mulai masa-masa kejanggalan seperti itu. Seru guys. Pas hari ke-8 atau hari ke-9 itu biasa suka kan tiap hari itu kumpul evaluasi harian, kegiatan harian tiap hari itu. Dan rencana itu kumpul di posko perempuan. Karena memang posko perempuan itu suasananya itu agak sepi lah daerahnya itu. Jadi si jarak satu rumah sama satu rumah itu kan yang lainnya berjauhan, ini mah agak depetan. Gitu. Anehnya. Jadi seperti itu. Nah singkat cerita di sana kumpul aja. Cuman aneh, mulai terasa lah, mulai ada suasananya itu kurang enak lah, panas gitu lah. Dari itu sampai ketika diskusi itu pada emosi gitu. Itu teh malam-malam diskusinya. Malam-malam. Ya, karena panas. evaluasi Panas gitu. Padahal kan kalau di pegunungan daerah Cianjur kan dingin kan biasanya, tapi ini panas. Nah, ketika waktu itu mulai agak panas suasana sama panas obrolan. Akhirnya sampai ada ada perdebatan sedikit lah gitu, sampai di panas. Terus ada salah satu teman perempuan, dia itu katanya itu bisa melihat, katanya bisa melihat. bisa melihat Lihat sesuatu, karena memang katanya dia itu ada keturunan apa gitu ya. Kalau alamnya katanya. Dia itu melihat di belakang saya pribadi itu ada pintu. Dan ini dan di belakang ketua kelompok saya itu ada yang putih katanya. Kalau alam apa yang putih lah gak tahu. Yang jelas ketika diskusi si dia gitu, diem aja gitu ya, nggak mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Pokoknya ketika diskusi itu diem aja dia, karena memang dia itu bukan melihat ya, katanya nggak bisa melihat, cuma bisa merasakan gitu ya. Sekelebatan kayak gitulah. Nah singkat cerita beres kegiatan evaluasi harian. Besoknya ada dari sana itu 3-4 hari dari sana. Nah hari keberapa ya, hari ke-14 kalau nggak salah, hari ke-15an lah, hari ke-15 kita KKN di sana. Nah tiba-tiba waktu 5:30 menjelang maghrib lah, kan biasanya laki-laki mau beres-beres berangkat ke masjid sholat lah seperti itu. Nah tiba-tiba para perempuan itu, cewek-cewek itu tiba-tiba lari dari posko perempuan ke posko laki-laki. Tapi keadaannya itu aneh gitu ya. Tiung belum apa namanya? Belum beres katanya. Baju mesti pakai baju kusut, pokoknya kayak yang baru wudu. Tapi langsung lari gitu aja. Jadi buru-buru lah gitu ya. Buru-buru langsung datang. Terus
ada salah satu temen cewek itu yang datang dari atas itu tiba-tiba nangis setengah 6 itu teh maghrib. Maghrib pokoknya tiba-tiba nangis aja. Maghrib, adaan maghrib dia itu berhenti, setelah adaan maghrib nangis lagi si perempuan teh. Nah nangis si perempuan teh terus kebetulan mati lampu. Ketika waktu itu daerah sana itu daerah Cianjur atas itu semua itu di ada pemadaman atau apalah, saya kurang tahu, yang jelas mati lampu dan si perempuan yang nangis tadi itu makin menjadi. Gak ada yang nanya itu kenapa gitu. Nah ditanya kunaon gak no? Kenapa katanya. Aing mau guys. Tapi gak mau jawab, Nangis kan? nangis aja. Terus tapi ketika dipegang sama teman cewek yang lain itu dingin banget. Jadi kayak gak ada kehidupan lah gitu. Akhirnya disuruh aja sama ketua KKN, ketua kelompok saya, suruh ganti baju, digantiin baju, pokoknya dikasih selimut, ganti baju dan sebagainya supaya Pakaian hangat gitu. Takutnya kan hipotermia, lah, kan di gunung dingin. Hutan kok itu kan emang dingin lah suasananya seperti itu. Jadi diganti baju, tapi tetap masih nangis. Masih nangis. Terus ditanya sama laki-laki teh, sudah mulai agak tenang. Ditanya sama laki-laki teh, ada apa gitu ya? What happened? Tiba-tiba lari-lari dari posko perempuan ke posko laki-laki gitu. Terus dalam keadaan yang baru wudhu, cuman belum beres apa-apa. Jadi handuk masih dipegang, dijadiin inilah gitu ya. Jadi kayak yang buru-buru aja. Di sana tuh gak ada yang mau cerita. Si perempuan itu udah agak udah nangis-nangis, udah berhentilah nangisnya, udah mulai inilah gitu seperti itu. Nah udah agak mendingan. Di sana tuh sampai nanti aja. Pokoknya di sana itu nanti aja lah katanya. Ketika ditanya itu gak mau cerita lah. Terus si perempuan yang sudah menikah itu singkat cerita sudah jam 9:30 malam gitu ya, masih tetap pemadaman lampu. Nah ketika waktu itu si perempuan yang sudah menikah itu mungkin apa ya, merasa tanggung jawab mungkin ya, mungkin ada tanggung jawab untuk ngambil barang-barang di posko perempuan. Ini lagi kumpul di posko laki-laki. Posko laki-laki semua karena keadaannya sedang tegang lah. Ya poek gitu. Siut, ada yang nangis ya perempuan. Nah, pokoknya perfect lah gitu ketika itu. Nah, ketika di sana lalu baru si perempuan itu ngomong, Kang sana ayo antar sana buat ngambil barang-barang, kasihan kan mungkin mau nginep kan, kasur terus sleeping bag dan sebagainya, baju tidur, terus handuk, terus mukena kan masih di posko perempuan kan belum diambil. Nah ngajaklah ngajak salah satu, saya lupa lagi siapa, pokoknya ngajak tapi gak mau laki-laki, laki-laki tapi gak ada yang mau. Terus gak tahu ya. Terus di sana tuh kan karunya lah nyamurnya orang tanya cing teh hayu teh orang canak we sama Eka gitu. Di baturan dah karunya maksudnya kumaha lah gitu lah, intinya seperti itu. Datang jalan kan sampai depan gerbang rumah, masuk langsung ada tiba-tiba yang terdengar suara pintu gerbang itu dibuka. Rewas dirinya tanya. Rewas aja. Malah katukang ternyata ada 2 orang laki-laki yang ikut. Maturan guys. Maturan. Tapi diem di luar. Jadi estafet lah, ngambil barang, keluarin. Ya yang laki-laki kan biasa yang bawa barang-barang berat gitu ya keluar. Nah, kan posisinya itu kamar depan, kamar belakang, dapur di belakang. Nah, di pinggir sebelah kanan, sebelah kiri dari kita itu ruang tengah. Pas waktu ngambil pertama, di kamar yang pertama gak ada apa-apa, biasa diambilnya ada sleeping bag perempuan, terus handuk, mukena, selimut dan sebagainya udah. Waktu di kamar kedua
posisinya itu saya itu kan mau masuk ke pintu yang ke kamar yang kedua. Si teman saya itu yang perempuan yang sudah menikah itu masih di kamar satu lagi beres-beres lah, intinya seperti itu. Yang masuk berdua. Enggak, beda. Jadi beda kamar yang masuk. Waktu masuk dibuka, set ada kan apa ya? Kan saya mah orang normal lah, tidak bisa melihat apa-apa lah. Bisa melihat, tapi tidak yang begitu. Hal-hal yang aneh gitu ya seperti itu. Nah, waktu dibuka ada sebuah kelibatan putih depan apa? Depan pintu. Kelebat putihnya. Ruas jadi tanya. Saya tuh bilang gitu nya nyebut gitu. Terus tanya tuh bilang, ada apa senanya? Ada apa? Kan berhubung tidak ingin membuat takut lah katanya. Enggak, cinta kan gak ada apa-apa. Masuk aja ya, beres-beres aja yang di depan. Waktu beres kan sekali ke belakang ke teman yang laki-laki yang di luar lah, kasihin ke belakang. Nah, waktu masuk ke dapur, ada di dapur tuh ada apa namanya? Biasa ada ventilasi di atas, paraknya gitu lah. Parak. Nah, waktu ke dapur ventilasi mau ngambil handuk, kalau gak salah handuk ada 2 orang yang belum keambil. Itu ada di intinya di apa namanya itu? Pelipis mata. Ya. Ada yang putih-putih yang apa ya? Apa? Enggak. Gitu lah. Diam aja. Oh, tapi kelihatan putih padahal itu gelap kan? Cuma pakai senter HP kan? Gelap, tapi gak dihiraukan lah. Pokoknya takut ada apa-apa lah pokoknya di sana itu. Tapi penasaran gitu ya. Gitu. Dan sosoknya itu kurang, kan saya tidak bisa melihat, jadi hanya kelebatan gitu. Set gitu kayak gitu lah. Nah, ketika waktu ada kekelebatan itu si ceritanya itu masuk ke dapur juga. Langsung masuk ke WC, ngambil barang-barang, langsung dia itu lari. Cepat sana keluar. Gak tahu tanya apa yang dilihatnya, yang jelas nyuruh cepat untuk keluar untuk balik ke posko laki-laki. Nah, di sana itu masuk ke posko laki-laki. Nah, sekitar jam 9:30, jam 10 malam iya. Lampu nyala. Alhamdulillah. Beres juga. Dan apa ya, ketika jam 10 malam itu baru mereka itu mau cerita. Aya naon sih ya, inti nama katanya aya naon ya gitu. Nah, terus ketika ditanya ada seorang yang nangis itu ngomong, katanya dia di dapur melihat sosok nenek-nenek yang di belakang baru. Gak tahu mukanya serem ini. Terus berhubung dia itu kaget ya, yang melihat tuh katanya 2 orang perempuan ketika di dapur tuh kaget, berdua lari ya berdua tuh. Yang 2 lagi ngikut. Jadi ruas sebenarnya jadi ngilu lompat tuh ya Pak. Gitu kan. Refleks seperti itu. Refleks teman. Dan akhirnya dia tuh sempat, katanya ketika di posko laki-laki itu sempat dia itu tahu dia itu seperti lagi ngapain, cuman nggak bisa ngendaliin, jadi nangis aja gitu dia tuh. Tapi sadar gitu. Oh, tidak bisa menggerakkan, jadi sadar. Kondisinya tuh dia tuh sadar, cuman nggak ngontrol lah gitu. Tidak terkontrol. Terkontrol. Tapi dia tuh nangis. Tapi dia tuh gak tahu dia itu nangisnya tuh kenapa, katanya kayak gitu. Pokoknya nangis aja ketika itu teh. Nangis, padahal sadarnya dia tuh lagi nangis, lagi diam, lagi duduk, katanya lagi selimutan. Waktu digantiin bajunya juga sadar itu. Sadar. Cuman nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Yang hati. Lain aku lah gitu. Dibuka. Itu maksudnya seperti itu. Dan beres lah dari sana. Akhirnya rumah yang di sana itu ditinggalin aja pokoknya intinya. Besoknya diangkut semua barang-barang perempuan itu. Pindah pokoknya. Semuanya pindah lagi Minggu kedua kosong rumah itu. Kosong aja. Waktu ketika hari keberapa saya lupa lagi, yang jelas hampir mendekati beres, tanya-tanya lah ke Pak RT, kan biasanya ketika beres warga lah ketika beres sholat maghrib kan suka diem dulu warga di masjid ngobrol-ngobrol. Nanya nih salah satu teman nanya, Pak, kenapa sih rumah itu teh dulu waktu survei
gak ada yang mau menyewakan. Nah, salah satu teman saya itu bertanya, Pak, kenapa sih waktu ketika survei dulu kita kan cari 2 posko, cuman katanya gak ada, cuman ada 1 rumah yang kosong yang bisa ditempati. Tapi kenapa waktu 1 minggu di sana baru ada yang ngasih tahu bahwa ada rumah 1 lagi yang kosong, gitu. Ini seperti itu. Dan kata si bapak, katanya di sana itu sudah kurang lebih 4 tahun. Jadi si rumahnya itu milik salah satu warga di sana memang, gitu ya. Cuman punya anaknya, itu katanya sudah tidak ditempati karena pindah, dan sudah hampir 4 tahun tidak ditempati. Kosong lama. Iya, terus belum diberes. Nah, belum diberes lah itu, seperti itu. Berdebu ketika waktu itu seperti itu. Nah, akhirnya ternyata rumah itu sudah lama tidak ditinggali dan belum belum diberes-beres lah mungkin sama yang punyanya. Hanya seperti itu. Singkat cerita, ketika beres gitunya, minggu kedua masuk ke minggu ketiga. Nah, ketika minggu ketiga kebetulan saya itu ada acara di kampus, ada evaluasian keorganisasian lah, seperti itu. Musma atau apalah, musyawarah mahasiswa, intinya seperti itu. Pulang lah dari Cianjur ke Bandung ke kampus selama 2 hari 1 malam untuk membereskan musyawarah mahasiswa ketika di kampus. Nah, kebetulan beresnya itu jam 2 siang. Jam 2 siang belum makan dulu, udah makan, beres-beres. Terus sekitar jam 4, biasalah teman-teman cewek nitip sesuatu lah ketika di Bandung, nitip ini seblak acara makaroni gitu. Nah, sekitar jam 5 baru berangkat dari Bandung menuju Cianjur sendiri pakai motor. Nah, kebetulan perjalanan itu agak lambat ya karena macet, ketika itu usum macet. Jadi sekitar 5 jam perjalanan dari Bandung ke Cianjur pakai motor sendiri. Dan ada sesuatu hal yang cukup janggal, menyenangkan mungkin di perjalanan. Jadi ketika saya itu kurang lebih jam 9 ya. Jam 9 itu melewati perkebunan warga. Jadi kan di jalan raya menuju posko, menuju kampung yang di atas itu kan setengah jam lumayan, dan di tengahnya itu kan perkebunan. Nah, lumayan tuh ada 1-2 lah lampu jalan, cuman ada banyak lah yang nggak nyala gitu ya. Malam jam 9 malam ya. Wow. Nah, ngelewat tuh ada di pinggir itu tangkal awi teh naonnya, pohon bambu. Pohon bambu. Nah, di pinggir itu. Nah, di pohon bambu itu teh mulai terasa dingin. Jadi emang dingin, cuman dinginnya tuh beda. Gitu ya, ketika jalan pakai motor kan, pengkol kan jalannya itu agak jelek ya, jadi lama gitu ya. Berderinjul guys. Jadi susah ngebut lah intinya, lama. Nah, waktu di perjalanan di tengah-tengah lah, kemarin kan setengah jam tuh dingin mulai menerpa. Dinginnya beda. Dinginnya beda tapi. Terus jalan aja ya, jalan. Waktu mulai dekat ke pemukiman warga, di sini tuh mulai agak anget. Apa ya, ketika dingin itu teh tercium bau apa ya? Bau melati gitu. Pokoknya bau bunga melati. Bunga lah, kan? Harum pokoknya. Dingin, tercium bau harum. Nah, baru di sana itu agak lama kan jalan. Agak ruas ini teh. Was, deg-degan ini. jangan berinjil pikir. Jam 9 malam di tengah kebun kan. Perkebunan warga kanan kiri kan. Nah, sampai hampir pemukiman warga agak dingin, agak anget. Agak anget, mulai beres. Waktu sampai posko, rame-rame itu kan lagi evaluasi, datang biasa buka. Terus ada salah satu cewek ya, teman gitu ya, yang di teman kakak itu ngeliatin aja terus ya, ketika di mungkin maksudnya ngeliatin aja terus gitu. Nanya kan, saya tuh nanya, cing teh naon ini melengan wae naon cing teh kan ya mana nanya tapi sabari heuleuh nya
ada makroni mah atau sebetulnya didinya sedayana itu seperti gitu lah. Nitip kan. Uangnya kan udah kan. Angsulana geus beret, angsulana udah dikasihin lah kayak seperti itu. Terus dia itu kan lagi di luar nih, biasa lagi nyawa HP kan, di luar tuh beres nyawa HP. Dan dia itu bilang lagi berdua tuh. Tadi di jalan kenapa ada apa sebenarnya? Bukan apa? Nanyanya gini. Pakai bahasa Sunda aja ya, Sunda guys. Sunda ya. Malah ditranslate di bawahnya. Siap. Hari tadi saya di jalan tekuna naon nah gitu tah. Terus saya dijawab, "Henteu cing teh teu naon, emang kunaon?" "Oh, henteu cenah ari teu naon mah." Soalna sananya tadi teh asa ningali aya nu ngaranna teh. Nu kolebatan oke sana di luar kaca teh pas mimiti masuk teh sananya gitu. Oh, cing teh meureun eta mah ieu warga we ngalewat mun kitu nya intinya gitu. Oh, pernah berpikir positif aja ya ketika masih kadang. Positif kita siap. Biasa beres. Oh ya, ada yang lupa. Kan si perempuan itu di posko apa namanya? Bukan di posko perempuan, itu kan sekitar 1 minggu gitu ya. Buat 5 hari ya, 5 harian di sana itu. Nah, ketika 5 hari itu kan biasa ada perempuan di rumah posko laki-laki. Ini pokoknya setelah pindah ya, masih pindah nih. Ada yang kelupaan ini, jangan cerita, ada yang kelupaan. Jadi perempuan masih ada di posko perempuan hari ke-7 kalau nggak salah, hari ke-9. Nah, biasa kan udah beres evaluasi, balik pergi ke posko masing-masing. Nah, biasa laki-laki itu di tengah rumah itu main Uno game ya, pakai kartu. Nah, biasa main kartu berempat biasa. Nah, tiba-tiba ada perempuan yang keluar dari kamar perempuan masuk ke kamar mandi. Biasa bawa apa namanya, bawa peralatan, bawa handuk sama bawa peralatan mandinya gitu ya. Biasalah beres-beres mandi malam-malam ya. Mandi malam-malam. Terus ada temen itu laki-laki bilang, kan lama wae tadi dalam kamar mandi itu kan biasa laki-laki juga udah beres main Uno kan, pengen ke kamar mandi atau apalah beres-beres. Nah, tiba-tiba apa namanya, lama wae ta cewek teh lama cewek teh. Terus semua ngeliat lama. Terus dipanggil lah. Nah, teh enggak teh nanya ya lah biasalah sunahnya laki-laki nggak ada yang jawab. Lama-lama penasaran ya, gedor sebenarnya cek teman saya yang satu lagi itu gedor sana bisi teuing sebenarnya ke perumahan ya gitu. Terus digedor, ternyata pintunya itu tidak dikunci. Dibuka gak ada siapa-siapa. Kok hilang? Kok gak ada? Aku gak ada. Ibu-ibu guys. Nah, waktu dipikir-pikir, ternyata si perempuan itu kan udah pindah. Iya bener. Kan udah pindah ke posko perempuan. Tapi kenapa masih ada? Masih ada emangnya? Itu asli jelas. Enggak semua. Enggak. Kan biasalah tiap main Uno kan suka ada yang ngelewat terus saya masuk ke kamar mandi bolak-balik lah perempuannya sekali keluar. Nah, gak nyadar. Tiba-tiba nyadar. Dah. Ternyata ruas ternyata. Akhirnya gak jadi ke kamar mandi. Itu asli, semua ngelihat dan bentuknya tuh manusia. Mirip gitu. Bukan mirip, emang manusia. Jadi terlihat kayak boskat gigi gitu. Terlihat jelas lah manusia gitu ya. Bukan makhluk aneh-aneh. Penampilannya benar-benar manusia, terlihat jelas oleh mata. Bahkan saya sendiri kan orang normal lah, orang biasa itu bisa melihat. Laki-laki jelas. Yang biasanya laki-laki itu kan dua orang di 3 orang di tengah rumah dan 4 orang di kamar kan biasanya seperti itu tidur tuh. Karena kan di tengah rumah ada TV, bisa nonton TV kan. Jadi tidak semua di kamar kan. Tidur itu biasanya seperti itu. Nah, tapi ketika beres waktu itu semua tidurnya di kamar. Karena memang keadaannya itu memang cukup menegangkan. Yang tadi mau ke air gak jadi. Gak jadi. Wah, mantap. Tahan, tidak sungguh.
yang jadikan atuh. Karena itu jelas semua melihat 4 orang bareng lagi main Uno kan biasalah lewat. Itu kan ketika baru sadar baru kan oh kan udah pindah kan nggak ada semua udah pindah kan. Tapi kenapa masih ada semua pokoknya ketika waktu itu sekitar apa ya 2 hari 3 hari itu tidur semua di kamar aja nggak ada yang di tengah rumah aja seperti itu. Padahal biasa ada 3 orang atau 4 orang yang di tengah rumah ya tidurnya seperti itu, ngapar biasa pakai sleeping bag gitu. Seperti itu. Lumayan. Nah, lanjut ke apa ya? Menjelang beres ya. Nah, setelah beres apa namanya? Beres KKN. Beres pokoknya perpisahan dengan ibu-ibu, dengan teman semua, biasa pulang. Nah, situ mungkin cerita untuk KKN-nya. KKN kali ini alhamdulillah. Kita ada pesan-pesan untuk penonton ya Kak? Pesan-pesannya mungkin ketika kita bertamu ya, tentunya ke daerah yang lain, coba perhatikan lah sikap, perilaku, attitude lah, karena kan kita sebagai tamu. Kalau misalkan kita sebagai tamu kan, kalau misalkan apa sih namanya, orang yang ditamuinya itu kan kalau misalkan kita tidak berbuat sopan atau tidak berbuat yang seharusnya itu kan gak akan suka lah, gak akan senang lah mungkin seperti itu. Kan kita juga hidup berdampingan dengan yang ya seperti itu. sopan dimanapun berada. Ya, seperti itu. Tambahan Mungkin kayaknya kalau buat kedepannya terjadi hal seperti itu tidak usah dihiraukan lah. Paling kalau mau nyerita udah nyampe di rumah udah beres semuanya, biar gak jadi apa-apa lagi gitu. Diminum dulu. masak. Mungkin saudara Andika ada pesan-pesan buat penonton. Nah, sudah tadi yang sudah. Kita ada promosi yang ingin mungkin untuk para pendaki yang ada di Bandung khususnya di Balenda, mungkin bisa kalau misalkan mau penyewaan, kita menyediakan sewa dan jual alat-alat outdoor, dan itu bisa dikunjungi di Balenda Outdoor. nanti tulis IG-nya di Deskripsi. Seperti itu. Mungkin sekian cerita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Andika Triasadewa. Saya Kawiguna. Saya Dias Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.